seorang pemimpin wajib hukumnya bekerja, berusaha siang malam, bagaimana masyarakatnya sejahtera, bagaimana masyarakatnya kaya, bagaimana masyarakatnya mampu berinfak, berzakat, bersedekah, bahkan naik haji ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali berbincang-bincang tentang kriteria pemimpin. Jika kita memilih pemimpin, kriteria ketiga yang mesti dimiliki adalah pemimpin yang mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat. Bapak Ibu, pilkada ini adalah kesempatan bagi kita untuk menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan, bagaimana ekonomi kita ke depan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin mesti punya visi, punya semangat, punya konsep bagaimana membangun ekonomi masyarakat, mengeluarkan masyarakatnya, membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan kepada masyarakat yang mampu dan kaya. Apalagi kalau kita berbicara tentang spirit Islam, seorang pemimpin harus bisa mewujudkan masyarakatnya berinfak setiap saat. Artinya dia mesti orang yang ekonomi baik. Masyarakat mesti mampu mengeluarkan zakat setiap tahun. Mereka mesti berkorban sapi, berkorban kambing setiap hari raya Idul Adha. Mereka juga dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Itu merupakan prinsip-prinsip Islam dan menjadi rukun Islam. Spirit rukun Islam ini harus dilihat oleh calon pemimpin, bahwa dia mesti mampu untuk mewujudkan masyarakat yang kaya, masyarakat yang mampu, masyarakat yang yadul ulya khairum minas sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh sebab itu, seorang pemimpin wajib hukumnya bekerja, berusaha siang malam, bagaimana masyarakatnya sejahtera, bagaimana masyarakatnya kaya, bagaimana masyarakatnya mampu berinfak, berzakat, bersedekah, bahkan naik haji ke Mekah. Bapak Ibu, pilihlah calon pemimpin kita yang berpotensi untuk mewujudkan itu, mampu mengeluarkan masyarakatnya yang masih banyak miskin hari ini, yang tidak mampu hari ini, bagaimana menjadi masyarakat yang qawi, masyarakat yang kuat secara ekonomi, melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan infak, zakat, sedekah, naik haji ke Mekah, dan juga punya kemampuan untuk menolong saudaranya, berinfak, bersedekah, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan juga membangun negeri, bangsa dan negara ini dengan kekayaan yang dia miliki. Jadi memilih pemimpin mesti orang-orang yang punya kemampuan itu, punya kemampuan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan berpendidikan, punya kemampuan untuk mewujudkan rasa aman di tengah-tengah masyarakatnya, dan kemudian punya kemampuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Jadi kalau kita memilih pemimpin dengan
pemahaman seperti itu, dan kemudian kita lihat orang-orangnya, kita sigi siapa dia, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kemampuannya gitu. Di saat kita memilih, insya Allah ya, pilihan kita tepat, dan pemimpin yang kita pilih mampu mewujudkan 3 kewajiban utama tadi, yaitu masyarakat yang beriman dan berpendidikan, masyarakat yang aman dalam kehidupannya, dan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi. Kalau itu bisa diwujudkan oleh pemimpin yang kita pilih, itu artinya pemimpin yang sukses memimpin masyarakatnya. Dan itu boleh kalau berhasil dia mewujudkan 3 tugas utama tadi, kita perpanjang 1 periode lagi. Bahkan kalau undang-undang bolehkan, perpanjang saja, mau 3 periode, mau 4 periode misalnya. Ya kalau tidak bisa di 1 tingkat, ya mungkin 3 periode, mungkin tingkat kabupaten kota 2 periode, tingkat provinsi 2 periode dilanjutkan. Bahkan kalau perlu kita persiapkan menjadi presiden di negara ini. Asalkan Indonesia ini terwujud masyarakat yang beriman dan berpendidikan, kemudian terwujud masyarakatnya yang aman, dan kemudian juga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, menjadi kebanggaan dunia, dan juga menjadi kebanggaan ya umat, dan juga kebanggaan dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.